di al-ashr al-awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan. Kalau memang awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu atqa minan nar, bahwasanya yang pertama 10, yang pertama itu rahmat, kemudian pertengahan 10 yang kedua itu adalah maghfirah, dan yang ketiga itu 10 yang terakhir adalah atqa minan nar. Maka sebenarnya hakikat daripada puasa itu adalah di akhir pada Ramadan. Bahwasanya memang Ramadan ini puncaknya itu ada di akhir daripada Ramadan, 10 terakhir. Malah ini yang kemudian agak rancu dipahami dan kita rasakan bersama ketika jamaah tarawih di akhir-akhir daripada Ramadan itu masjidnya semakin maju, artinya maju sofi. Ya, nah, ini artinya mungkin sudah banyak kesibukan lain yang kita tinggalkan, yang kemudian juga tarawih karena itu bukan wajib sehingga kita sia-siakan. Padahal itu harus kita jadikan 10 terakhir itu untuk menjadi puncak daripada bulan Ramadan ini. Bisa seperti kita melaksanakan haji. Kita umpamakan 10 Ramadan ini seperti melaksanakan haji misalnya. Bahwasanya haji itu kita dapatkan dengan susah payah, menunggu antrian, mengumpulkan duit guna berangkat, sangat rugi kalau kita sia-siakan haji itu. Maka begitu juga kita bisa hidup, bisa merasakan Ramadan, bisa bernafas, masih diberi kesehatan oleh Allah. Kalau 10 hari daripada akhir bulan Ramadan ini tidak kita gunakan biayanya, ini akan sia-sia. Karena belum tentu, tidak ada yang menjamin kita masih mendapatkan Ramadan yang di tahun selanjutnya. Banyak sekali para sahabat kita, orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita yang merindukan mendapatkan Ramadan ini, tapi mereka menjelang Ramadan sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi belum sampai Ramadan mereka sudah berpulang. Nah, apalatah kita yang masih bisa diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan Ramadan dan sekarang berada di 10 Ramadan untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis sahih rawahu Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu, an Aisyah radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah saja yang memang sudah jelas bagaimana ibadahnya di bulan Ramadan di 20 pertama, tapi kalau udah ketemu dengan al-ashr awakhir, yajtahidu, bersungguh-sungguh, yajtahidu fil ashril awakhir, di 10 akhir, ma la yajtahidu fi ghairihi. Tidak ada kesungguhannya Rasulullah SAW dalam melakukan ibadah itu lebih daripada si 10 akhir daripada Ramadan. Maka kita tentu Rasul seperti itu, apalagi kita. Maka salah ketika kita berpikir bahwasanya ketika sudah di awal Ramadan 10 pertama katakanlah rajin taraweh, 10 kedua sudah bolong-bolong, dan nanti kita berniat untuk meninggalkan taraweh di 10 yang terakhir, ataupun tadarus kita di awal Ramadan lancar, di 20 yang pertama juga lancar, di akhir kita sia-siakan. Ini harus kita gaspul, harus punya keinginan untuk menjadikan ini betul-betul bi angin, bi kesempatan untuk setan mampu menggoda kita, karena ini itqan minan nar, dan juga kesempatan untuk seperti yang Rasulullah SAW lakukan. Malah Rasulullah SAW
Diriwayatkan juga oleh Aisyah, beliau ini di akhir 10 itu ketika idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, Rasulullah SAW ahya al-lail, menghidupkan malam, kemudian syadda mizarahu, mengikat pinggang, kemudian jadda, dan dia juga sangat bersungguh-sungguh, wa aiqadha ahlahu, dia tidak hanya sendirian. Rasulullah SAW beliau tidak menggunakan kesempatan 10 akhir ini untuk sendiri, tapi juga aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ikut serta untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi ini yang kemudian menjadi pelecut bagi kita, motivasi bagi kita untuk kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita di sini mungkin ada kesempatan karena memang beberapa masjid di kota Banda Aceh itu menggunakan 10 Ramadan terakhir ini untuk ahyal lail, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, salat tahajud, dengan tausiah, dengan banyak kegiatan-kegiatan. Dan mari kita gunakan kesempatan ini, dan juga mari kita aiqadha ahlahu, mengajak keluarga untuk bisa bersama-sama menikmati 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Dan juga yajidu, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, baca Qur'annya, khatamnya. Mungkin di salah satu masjid kita di Banda Aceh, di Masjid Berawi itu, setiap bulan malamnya itu 3 juz, berarti 10 hari 1 Quran khatam. Nah ini bisa kita. Kalau nggak mampu mengikuti untuk sholat 3 juz, mari kita baca 3 juz. Coba kita coba. Ini mungkin usikum wa iya nafsi. Tentu ini juga bagian daripada memotivasi diri pribadi kami untuk mampu kemudian melaksanakan apa yang kami katakan. Kaburamatan innallahi an taqulu ma la taf'alu. Kebencian yang paling besar bagi Allah ketika seorang itu, apalagi ustaz yang dianggap ustaz, mengatakan tapi beliau tidak melaksanakan. Maka mari mulai nanti malam, ini masih di 22 sudah. Mari kayak yang belum, mari kita hidupkan ahyal lail, nuhyal lail, kita hidupkan malam-malam kita dari jam 12 katakanlah. Mari kita kemudian membaca Al-Quran, dan juga kemudian mengikuti tausiah, bertadabbur, dan juga kemudian qiyamul lail, salat tahajud sampai dengan sahur bersama dan salat subuh. Rasulullah SAW juga di akhir 10 Ramadan itu ada satu amalan beliau yang senantiasa beliau lakukan, dan juga sekarang di beberapa masjid ini sering juga dilaksanakan, yaitu i'tikaf, berdiam diri di masjid. Di masjid di mana ada sholat Jumatnya. Tapi dalam salah satu ceramah Ustaz Abdul Somad, beliau mengatakan i'tikaf itu boleh di tempat di mana ada sholat jamaah 5 waktu. Jadi kalau ada sholat jamaah itu sah i'tikaf. Arti berdiam diri itu di tempat menasah, katakanlah kalau di itu masih bisa. Tapi ini mungkin pendapat yang saya juga belum dapatkan asal ataupun dasar daripada ikhtilaf ini. Dan Rasulullah SAW melakukan i'tikaf karena Ar-Rasul i'takifu fil asr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa min ba'dihi azwajuhu. Jadi memang Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW dari awal penetapan Ramadan itu beliau senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 akhir daripada Ramadan hatta tawaffahu, sampai beliau wafat. Di setiap Ramadan beliau i'tikaf. Malah salah satu riwayat yang pernah kami baca, beliau pernah itu i'tikaf dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir melakukan i'tikaf. Itu karena memang beliau waktu itu belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar itu ada
di mana? Apakah di awal pertama, di pertengahan atau di akhir? Sehingga kemudian malaikat memberitahu bahasanya mu'dham ataupun kemungkinan terbesar Lailatul Qadar itu ada di akhir daripada Ramadan, sehingga kemudian Rasulullah SAW melakukan iktikaf di akhir daripada Ramadan. Iktikaf meninggal wa ya'taqifu min ba'dihi azwajuhu, baru kemudian setelah beliau meninggal para ummahatul mukminin, istri-istri beliau ikut beriktikaf. Jadi memang ini yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang sangat kita sayangkan kalau sampai kita tinggalkan, karena iktikaf itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu cukup hanya beberapa saat, yang penting niat. Memang saya niatkan diri untuk iktikaf berdiam diri di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Tapi di mazhab Hanafi katakanlah itu iktikaf memang fatrah tawilah, artinya memang harus sampai 24 jam di dalam masjid. Kami dulu, saya terakhir di Mesir ketika istri dan anak-anak sudah pulang ke Indonesia, dan waktu itu saya sudah selesai ujian menunggu hasil. Kami iktikaf ke satu perkampungan di provinsi yang agak terpencil, yang agak jauh dari Cairo. Itu 10 hari, dan masyarakatnya luar biasa menyambut kami, berlomba-lomba untuk menyediakan sahur dan berbuka. Kami para mahasiswa Aceh waktu itu nggak banyak, belasan orang saja, menghidupkan masjid itu dari salat jemaah 5 waktu, kemudian setelah subuh kami tadarus sampai ngantuk, kemudian tidur, menjelang zuhur bangun, hidupkan lagi zuhur, habis zuhur lagi tadarus kembali, mengatamkan. Betul-betul alhamdulillah, memang betul ada yang sehari dapat 5 juz, dapat 6 juz, dapat 2 juz, 3 juz, macam-macam. Sampai kemudian buka puasa sudah dibawakan oleh masyarakat untuk membuka bersama, kemudian menghidupkan tarawih, kemudian sampai dengan qiyamul lail, luar biasa. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan di Cairo waktu itu ataupun di Aceh, dan saya rindu itu. Tapi setelah inilah yang iktikaf saya terakhir di Mesir bersama teman-teman waktu itu, dan ingin suasana seperti itu juga kita hidupkan di Aceh. Tidak salah ketika beberapa masjid menjadikan iktikaf sebagai program tahunan. Tidak salah ketika beberapa masjid juga memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu beriktikaf untuk memberikan sedekahnya, karena memang salah satu amalan yang senantiasa Rasulullah SAW anjurkan di bulan Ramadan khususnya, dan juga di bulan Ramadan adalah iktikaf, kemudian sedekah, kemudian tadarus, dan juga tentu melaksanakan sholat-sholat sunnah termasuk duha, qiyamul lail, dan juga tarawih di dalam Ramadan. Dan tentu juga nanti kesempatan bagi kita ba'da Ramadan, setelah Ramadan, untuk kemudian menjadikan bulan-bulan setelah Ramadan seperti Ramadan. Tidak salah kalau kita hidupkan kembali Senin Kamis, puasa Senin Kamis, kemudian juga tadarus khataman Quran bagi kelompok-kelompok umur, baik ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian remaja dan pemuda, untuk kemudian tetap bertadarus setiap harinya di masjid-masjid dan di musala-musala kita. Tentu semua ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dan keridhaan darinya. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal akhiru minni wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.